welcome to my channel. Jadi di channel ini kita akan berbagi tips seputar Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel, silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nah, di video kali ini kita akan membahas rumus wajibnya Excel. Jadi bagi teman-teman yang sering memakai Excel, harus tahu nih rumus-rumus ini. Ketika teman-teman sudah tahu, maka teman-teman akan jago Excel. Oke, jadi Excel itu fungsinya itu supaya kerjaan kita lebih efektif, lebih cepat. Orang-orang di bidang finance, administrasi, ataupun guru-guru ya, tenaga pengajar yang ingin mengolah data siswanya, nilai-nilai siswanya, maka akan sangat efektif jika menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita sudah memiliki 27 rumus Excel ya, gitu. Jadi, saya bagi menjadi 5 bagian. Kenapa menjadi 5 bagian? Karena di rumus-rumus ini kita membutuhkan referensi data yang berbeda gitu. Jadi di bagian 1 ada referensi datanya sampai bagian 5 gitu. Jadi beda-beda tuh datanya. Di bagian 1 kita punya 9 rumus. Ada rumus sum, average, if, rank, count, max, min, sum if, and countif gitu. Jadi langsung saja kita ke bagian pertama. Nah, di bagian pertama kita sudah memiliki beberapa data. Di sini ada informasi tentang nama karyawan, pendapatan, gender, pendapatan bulan pertama, pendapatan bulan kedua, pendapatan bulan ketiga. Jadi kita disuruh untuk mencari berapa sih total pendapatan setiap karyawan di 3 bulan terakhir, terus berapa rata-rata pendapatannya, statusnya apa, dan dia berada di peringkat keberapa gitu ya. Jadi di sini kita langsung saja. Yang pertama, untuk total pendapatan, kita pakai rumus sum. Jadi, si sum ini biasanya dipakai untuk mengetahui jumlah ya, total jumlah dari sebuah data kita gitu. Kita memakainya ketika kita ingin menjumlahkan data. Langsung saja untuk sum sendiri, kita pakai rumus sama dengan sum. Setelah itu, kita masukkan, kita blok data yang ingin kita jumlahkan. Nah, di sini di si Ani ya, kita masukkan saja yang pendapatan bulan 1, 2, dan 3. Setelah itu kurung dan enter. Maka kita ketahui jumlah pendapatan Ani. Setelah itu kita drag ke bawah. Sudah, kita mengetahui seluruh jumlah pendapatan masing-masing karyawan gitu. Begitu. Next, selanjutnya kita mau mengetahui berapa sih rata-rata pendapatan setiap karyawan. Kalau untuk rumus matematikanya ya, manualnya kita untuk mencari rata-rata itu kita jumlahkan dulu pendapatan bulan pertama, kedua, ketiga, lalu kita bagi 3 gitu. Nah, untuk Excel sendiri kita sudah punya rumus average. Tuh, jadi di Excel sudah bisa langsung kita masukkan. Di sini langsung saja sama dengan average. Setelah itu kita blok ya, pendapatan si Ani tadi. Bulan pertama 23, kita tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah kita jumpai ya. Pendapatan Ani di bulan 1, 2, 3, kita tarik ke bawah untuk seluruh rata-rata pendapatan masing-masing karyawan. Jadi average itu untuk menghitung rata-rata. Selanjutnya untuk status. Nah, status misalnya kita mau ngasih reward nih untuk karyawan yang pendapatannya paling banyak di 3 bulan terakhir ini. Nah, untuk status sendiri kita pakai rumus if. Rumus if itu dipakai ketika kita memakai analogi gitu. Ada syarat yang mau dicapai suatu data tersebut. Nah, di sini kita kan mau mencari apa? Mau memberi reward kepada karyawan. Jadi, apa syaratnya? Jadi, di if itu kita pakai misalnya syaratnya untuk mendapatkan reward itu harus pendapatannya di atas 30 juta gitu. Langsung kita masukkan rumusnya sama dengan if. Nah, di sini kan dia minta logical test. Jadi di logical test ini kita masukkan yang F2 ya, total pendapatan Ani. Jadi kalau misalnya pendapatan Ani itu lebih besar, kita mau tadi yang 30 juta, langsung kita masukkan 30 juta. Jadi 30 juta, jangan dipakai koma atau titik. Jadi langsung saja 30 juta ya. Nah, di sini ada diminta setelah itu titik koma, value if true. Jadi kalau misalnya si Ani itu pendapatannya di atas 30 juta, apa keterangannya? Berarti
keterangannya, tadi kita mau buat reward ya, reward. Nah, setelah itu kita buat titik koma lagi. Sorry, diapit tanda petik ya, titik koma. Nah, value if false. Kalau misalnya pendapatan Ani tadi di bawah 30 juta, mau dibuat keterangan apa? Kira-kira seperti itu. Kita buat tanda petik lagi. Misalnya kalau nggak mencapai 30 juta, itu gagal ya. Kita buat tanda petik. Kurung, enter. Nah, jadi si Ani gagal ya, karena pendapatannya di bawah 30 juta. Kita tarik. Nah, so di sini reward ya guys. So, kurang D. Oke. Kita tarik lagi. Oke. Jadi ada 2 karyawan yang mendapatkan reward karena pendapatannya di atas 30 juta, sedangkan 3 karyawan tidak mendapatkan reward. Gitu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat langsung, kita bisa tahu memang jawabannya, tapi ketika kita memiliki banyak data, maka akan sangat lama ya kerjanya ketika kita mengerjakannya secara manual. Selanjutnya di peringkat, kita mau mengetahui nih siapa karyawan yang dapat reward paling banyak gitu, siapa yang penghasilannya paling banyak. Jadi untuk peringkat langsung kita masukkan saja rumusnya sama dengan rank. Setelah itu number yang mana nih yang mau kita bandingkan? Berarti yang mau kita bandingkan pendapatan si Ani yang di F2. Setelah itu titik koma, referensinya dibandingkan dengan siapa? Dengan seluruh pendapatan karyawan. Jangan lupa F4 supaya terkunci tuh rumus. Jadi ketika kita tarik ke bawah nanti dia nggak bergeser. Nah, tandanya kita sudah ngeklik F4 itu sudah ada tanda dolar di rumus kita gitu ya. Setelah itu tutup kurung dan enter. Setelah itu kita langsung bisa tarik ke bawah. Nah, sudah kita temukan siapa yang peringkat 1 sampai 5. Jadi ada Eko di peringkat 1, Bobo di peringkat 5 dan seterusnya gitu. Jadi sangat efektif ketika kita sudah mengetahui rumus-rumus ini. Itu sudah 4 rumus. Kita lanjut ke rumus selanjutnya. Kita pakai yang count. Jadi count ini dipakai ketika kita mau mengetahui jumlah orang, bukan jumlah pendapatan tadi ya, jumlah orangnya gitu. Berapa sih karyawan yang ada di sini, atau berapa sih murid yang ada di suatu kelas gitu. Jadi kita mau ketahui dari nama tadi, dari nama-namanya kita mau tahu berapa jumlahnya. Nah, untuk count sendiri langsung kita masukkan sama dengan count. Tapi karena yang mau kita ketahui dari nama ya, nanti kita cari jumlah karyawan itu dari namanya, maka kita pakai yang counta. Yang counta karena dia bukan angka, karena dia huruf semua ya. Jadi kita masukkan value, itu bagian mana yang mau kita ketahui. Kita mau mengetahuinya dari nama karyawan tadi. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Di sini sudah kita lihat ada 5 karyawan gitu. Nah, kalau untuk count tadi kita coba kita pakai yang angka. Berarti kalau angka ada di total pendapatan. Sama dengan count. Kita masukkan yang total pendapatan, kita blok. Setelah itu enter. Nah, sama-sama ada 5 ya. Ada 5 karyawan yang memiliki pendapatan yang ada 5 karyawan di sini gitu. Jadi kalau kita mau cari dari nama kita pakai yang counta, yang selain angka. Kalau kita mau carinya dari angka kita pakai yang count. Selanjutnya kita mau mengetahui siapa karyawan yang memiliki pendapatan yang paling tinggi di 3 bulan terakhir ini gitu. Jadi kita pakai rumus yang maksimum ya, nilai tertinggi. Kita langsung masukkan rumusnya sama dengan max. Setelah itu kita masukkan pendapatan si Ani dibandingkan dengan siapa, yang number kedua ya, dibandingkan dengan siapa. Jadi kita buat titik koma, kita bandingkan dengan seluruh total pendapatan, enter. Jadi pendapatan paling tinggi itu 38.500 itu si Eko ya. Nah, untuk yang rendah sama juga, tinggal tadi yang tinggi itu max ya, berarti yang paling rendah minimum ya. Nilai minimum sama dengan min. Terus kita masukkan pendapatan si Ani ya, dibandingkan dengan seluruh
total pendapatan. Oke, kita enter. Nah, pendapatan paling rendah itu 21.500.000. Itu untuk pendapatan paling tinggi dan paling rendah. Selanjutnya kita masuk ke jumlah pendapatan karyawan. Jadi kalau karyawan yang laki-laki aja ya, kita mau mengetahui berapa sih jumlah pendapatan yang karyawannya aja gitu. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya, itu kita pakai yang sum if. Sum if, jumlahkan jika. Tadi jumlahkan jika dia yang karyawan. Jadi yang perempuan gak ikut. Langsung kita masukkan rumusnya sum if. Nah, yang kita mau mengetahui yang mana nih? Dari tabel gender. Kita blok yang tabel gendernya, terus kriterianya apa? Kita buat titik koma, kriterianya berarti laki-laki ya. Berarti kita buat L di sini. Kita buat tanda petik L, tanda petik, terus titik koma, sum range. Nah, kita mau mengetahui dari total pendapatan karena kita mau mengetahui pendapatannya karyawan. Langsung kita tutup kurung, enter. Jadi untuk karyawan kita punya segini totalnya. Jadi kalau manual kita jumlahkan yang karyawan Bobo 33750 ditambah Eko 38500, jumlahnya 72250. Itu tadi kalau datanya banyak nggak mungkin kita jumlahkan secara manual. Selanjutnya untuk karyawati sama juga, tinggal masukkan yang L itu diubah jadi P ya. Jadi sum if. Kita masukkan range-nya itu dari kolom gender. Setelah itu titik koma. Nah, kriterianya berarti P. Nah, di sini ini bedanya sama yang tadi. Range-nya di total pendapatan. Oke. Kita klik enter. Oke, jadi kita sudah menemukan hasilnya ya untuk jumlah pendapatan karyawati. Jadi teman-teman yang ingin belajar bisa download filenya di description box ya. Jadi kita sudah punya filenya, sudah saya buat di description box. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Ketika menonton video ini teman-teman bisa langsung praktek gitu. Jadi kita lanjut untuk banyak pegawai yang mendapat reward. Nah, kita kan udah tahu nih tadi status pegawainya berapa orang. Kalau datanya sedikit, kalau banyak kita nggak tahu kan berapa yang akan dapat reward kalau nggak hitung manual. Jadi ada caranya di Excel itu kita pakai rumus yang count if. Jadi jumlahkan kalau, berarti kalau dia dapat reward gitu, memenuhi syarat tadi. Langsung saja kita masukkan rumusnya count if. Oke, di sini dia minta range-nya. Range-nya itu berarti di status tadi ya. Status, terus titik koma, kriterianya kita masukkan tanda petik karena dia bukan angka. Jadi setiap rumus yang bukan angka itu nanti dibubuhkan tanda petik ya, supaya nggak error ketika di enter. Terus dimasukkan kriterianya tadi reward ya, karena kita mau mengetahui berapa yang mau kita kasih reward. Kita tutup kurung, enter. Jadi ada 2 pegawai yang ingin dikasih reward, yang akan dikasih reward gitu. Selanjutnya ini untuk yang bagian pertama. Jadi udah ada 9 rumus nih untuk bagian pertama. Jadi kalau kita udah menguasai 9 rumus ini, kapasitas kita di Excel akan meningkat gitu. Jadi untuk bagian pertama kita checklist ya, atau kita buat warna kuning deh, tandanya sudah selesai gitu. Jadi teman-teman udah bisa nih belajar yang bagian pertama gitu. Nah, kita lanjut untuk bagian kedua. Nah, di sini untuk bagian kedua ini biasanya untuk kita dapat copy paste dari punya orang gitu. Jadi kita dapat file dari data orang lain dan biasanya berantakan kan, apalagi misalnya kita cari di Google nih, copy paste berantakan banget tuh. Nah, jadi kalau untuk di Excel sendiri punya cara untuk merapikan data tersebut. Nah, di sini kita pakai 4 rumus. Jadi kalau kita tahu satu nanti akan ikut tuh yang lain. Jadi ada trim, lower, upper, and proper. Jadi kalau yang pertama kita pakai trim. Kalau trim ini fungsinya itu untuk merapikan spasi. Jadi di sini kan ada nih katanya, kalimatnya ini judul buku. Jadi dari hurufnya saja sudah nggak rapi ya,
udah berantakan. Apalagi spasinya nih jauh banget nih, dari judul ke buku, buku ke terbaru gitu, udah jauh banget. Jadi untuk trim sendiri dia untuk fungsinya merapikan spasi. Jadi langsung kita coba sama dengan trim. Kita klik nih yang judul buku tadi yang di C1, sorry, di C1. Langsung kita enter. Nah, jadi sudah terlihat langsung dia merapikan spasi. Jadi fungsinya untuk merapikan spasi aja. Untuk hurufnya belum dirapikan gitu. Nah, itu untuk yang trim. Selanjutnya untuk lower. Lower itu untuk membuat seluruh huruf itu menjadi huruf kecil. Tuh, jadi kita langsung coba yang sama dengan lower. Kita klik yang judul buku yang sudah rapi spasinya ya, supaya lebih terlihat. Setelah itu kita enter. Nah, gini. Jadi dia sudah rapi dan spasinya juga rapi gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita tadi klik yang C1 ini, dia akan tetap huruf kecil tapi dengan spasi yang berantakan. Jadi kita pakai yang sudah rapi spasinya. Selanjutnya kalau kita mau buat seluruhnya huruf besar nih, kita pakai yang upper gitu. Jadi up ya. Langsung kita coba upper. Kita buat yang boleh dari yang judul buku yang sudah rapi spasinya, boleh dari yang judul buku yang sudah huruf kecil semua. Tapi kita buat yang masih alay ya tulisannya tapi udah rapi spasinya. Oke. Kita enter. Nah, dia sudah terlihat judul buku terbaru sudah huruf besar semua. Gitu. Itu untuk yang fungsi upper. Yang selanjutnya itu proper. Nah, kalau proper ini kita butuhnya huruf besarnya, kapitalnya di awal setiap kata gitu, setiap kata. Oke, langsung kita coba di awal kata ya, langsung yang sama dengan proper. Terus kita klik yang judul buku terbaru yang mana aja, kalau bisa yang udah rapi spasinya ya, supaya lebih enak dilihat. Oke, nah di sini dia sudah buat judul buku terbaru dengan huruf besar di awal kata. Jadi itu fungsi untuk trim, lower, upper, dan proper. Nah, itu untuk bagian 2. Jadi dia lebih ke merapikan ya untuk yang bagian 2 ini. Kita lanjut. Nah, di sini kita buat warna lagi, guys. Supaya terlihat yang mananya, kita pakai warna apa nih? Bata ya. Biar beda gitu, warna bata. Selanjutnya masuk ke bagian ketiga. Oke. Jadi kalau bagian ketiga ini, nah ini kita sudah ada datanya, ada divisi, nama karyawan, tahun lahir, ID, nama panjang, dan sebagainya. Ada beberapa data ya, yang informasi yang sudah diketahui itu ada divisi dan nama karyawan. Jadi di bagian ketiga ini ada 5 rumus. Jadi rumusnya ada concatenate, ada length, left, mid, and right. Jadi fungsinya ini yang bagian 3 ini lebih ke memanipulasi data. Maksudnya menggabungkan data ya, ataupun kalau kita mau mengetahui berapa sih karakter, berapa sih angka ataupun huruf di tiga karakter awal katanya, atau di akhir, di tengah gitu. Kita mau mengekstrak lah dari kata itu ataupun dari kumpulan huruf itu gitu. Jadi yang ketiga ini lebih ke menggabungkan, memanipulasi, merapikan, mengetahui berapa karakter yang ingin kita isi di data itu tergantung permintaan gitu. Nah, yang pertama itu ada concatenate. Jadi yang pertama ini dia itu menggabungkan. Misalnya kan kalau kita, ini tahun lahirnya belum ada, kita isi aja ya. Untuk tahun lahir misalnya ini 1987. Ini contoh ya. Iya, belum ada. Oke, kita masukkan saja. Nah, biasanya kan kalau kita mau buat ID karyawan kan kita harus tahu nama dan divisi ya, lebih ke nama dan divisi sih untuk karyawan. Tapi di sini kita buat 3 supaya lebih terlihat. Nah, untuk ID karyawan kita mau gabungin semuanya. Misalnya gini, kita mau buat HR, terus Citra, terus mau buat 1987.
Kita mau buat kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ketik manual bisa saja, cuman akan lama kalau misalnya datanya itu banyak. Kalau 5 nggak apa-apa lah kita ketik gitu. Tapi kalau kita sudah tahu formulanya, akan lebih baik, akan lebih cepat gitu. Jadi kita pakai yang concatenate ini. Jadi kalau di sini kita langsung masukkan, kita coba ya, yang sama dengan concatenate. Nah, di sini kita masukkan teksnya, titik koma ya. Oke, A2 terus titik koma, ini kita klik yang B2, titik koma kita klik yang C2. Setelah itu kita enter. Nah, dia akan tampil seperti ini, HR Citra 1987. Nah, kalau kita ingin ada jarak, ada yang misahin ya, seperti tanda penghubung, garis miring, jadi kita bisa buat rumusnya agak lebih panjang lagi seperti ini. Misalnya tadi kan udah concatenate ya, kita hapus dulu. Nah, kita klik yang A2. Setelah itu titik koma, kita buat tanda petik. Kalau kita mau buat garis penghubung, kita buat penghubung. Terus tanda petik, titik koma, klik yang B2. Setelah itu titik koma, buat tanda petik, tanda penghubung, tanda petik lagi. Setelah itu titik koma, terus yang C2. Setelah itu tutup kurung dan enter. Nah, maka akan tampilannya ada pemisahnya, ada garis penghubung di antara HR, garis penghubung Citra, garis penghubung 1987 gitu. Terus kita tinggal tarik saja ke bawah. Itu untuk yang concatenate. Nah, untuk nama, selanjutnya untuk nama itu kan menggabungkan. Kalau panjang nama, kita mau mengetahui berapa digit sih nama, berapa huruf sih yang terdapat dalam nama karyawan. Misalnya kayak si Citra tadi kan ada 5 huruf. Nah, kita ingin mengetahui seluruh karyawan, berapa huruf setiap karyawan namanya gitu. Di sini kita pakai yang len. Bisa juga menghitung digit, misalnya itu nomor ya, misalnya nomor handphone kita mau hitung berapa digit, atau nomor referensi gitu, kita mau menghitung berapa digit, kita pakai yang si len. Jadi len itu tadi fungsinya untuk menghitung berapa digit di satu kata atau satu kalimat atau satu huruf. Jadi kita langsung saja kita coba sama dengan len. Kita klik, kita mau ngetahui dari nama ya. Jadi kita buat yang kita klik B2 Citra ya, terus enter 5. Nah, Citra itu namanya terdiri dari 5 huruf. Kita tarik ke bawah untuk yang lain. Nah, ada 5, Indra 5, Dimas 6, Rini 4. Nah, misalnya kita mau mengganti ini udah otomatis ya. Kalau kita ganti namanya ataupun kita perpanjang namanya, akan otomatis rumusnya. Misalnya di Dimas kita buat Dimas Anggara. Nah, kita enter. Di sini ada namanya 13 huruf. Jadi spasi itu dihitung ya, spasi itu dihitung menjadi satu karakter gitu. Jadi ada 13 huruf. Jadi kalau kita mau mengetahui hurufnya aja, kita kurangkan aja berapa spasi yang ada di namanya. Nah, untuk di sini juga di ID karyawan juga sudah ganti finance Dimas Anggara terus 1998 gitu. Jadi akan otomatis dia ketika kita sudah buat rumusnya. Mau diganti pun misalnya juga ini Indra S ya, Indra S titik. Nah, jadi 8 karena tadi spasinya itu dihitung menjadi satu karakter. Itu untuk yang len, menghitung berapa digit suatu karakter itu ya. Selanjutnya kita pakai yang left. Yang left itu fungsinya untuk mengetahui huruf apa saja atau angka apa saja yang ada di 3 karakter pertama suatu data gitu. Di sini kita buat 3 karakter ya, boleh 2 karakter, 1 karakter, 4 karakter, terserah sesuai keinginan kita ya. Jadi kita mau mengetahui berapa nih, angka berapa aja nih yang ada di 3 karakter pertama dari NIK ini, dari NIK ini gitu. Jadi langsung aja kita buat, kita coba sama dengan left. Left itu berarti kan kiri, berarti dia kita mau mengetahui karakter yang dari kiri gitu. Berarti kita klik yang nicknya itu. Setelah itu dia minta titik koma ya, number charge. Jadi mau
berapa karakter gitu. Tadi kita mau minta 3. Kita klik yang 3, enter. Jadi 3 karakter pertama itu ada 1, 2, 3. Coba kita tarik. Nah, untuk yang kedua ada 3 karakter pertama itu 288, betul ya? Dan selanjutnya. Jadi untuk left itu dari kiri, hitungannya dari karakter yang dari kiri. Nah, untuk karakter tengah itu middle, kita pakai rumus mid. Di sini kita mau mengetahui karakter ke-5 sampai ke-8 itu ada angka berapa aja sih gitu. Jadi langsung saja kita buat sama dengan mid. Kita klik yang NIK. NIK-nya nicknya Citra ya. Setelah itu kita titik koma start number. Jadi kalau di mid itu dia minta kita mulai dari angka berapa? Karakter ke berapa? Sorry. Kita mulai dari karakter ke berapa? Berarti di sini kita memulai dari karakter ke 5. Setelah itu dia minta titik koma lagi number charge-nya. Kita mau berapa? 5 sampai ke berapa? Tadi kita mau 5 sampai ke 8. Jadi 5 ke 8 itu ada berapa angka gitu maksudnya. Jadi kita hitung 5, 6, 7, 8. Jadi ada 4 ya. Ada 4 angka yang mau kita ketahui di middle itu. Berarti kita klik yang 4. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Jadi karakter ke-5 sampai ke-8 dari nicknya Citra ada 5601. Coba kita hitung. Iya betul, 5678. Oke. Kita tarik ke bawah. Nih, jadi untuk karakter di tengah kita sudah tahu ya huruf angka apa aja dari nicknya masing-masing nick. Nah, untuk selanjutnya kita pakai rumus yang right. Jadi kalau right ini dari kanan gitu ya. Kalau left tadi kiri, mid, middle, tengah, right itu kanan. Berarti kalau abjad biasa ya, huruf biasa yang kita pakai huruf Latin, itu berarti yang paling akhir, karakter terakhir. Coba kita pakai yang rumus right-nya. Langsung saja seperti biasa pakai sama dengan. Setelah itu kita klik yang nicknya Citra, titik koma, number chart-nya. Berarti kita mau mengetahui tadi ini 2 karakter terakhir. Kita klik 2, kita enter. Oke, 2 karakter terakhir dari si Citra itu 01 ya. Nah, kalau kita mau 3 karakter terakhir, kita ganti aja yang tadi, yang 2 tadi menjadi 3 gitu. Kayak gitu selanjutnya untuk yang bagian ketiga ini gitu ya. Jadi saling berhubungan. Kalau kita sudah tahu satu, maka lebih mudah mengingat yang lainnya gitu ya. Nah, untuk bagian ketiga kita sudah selesai. Wah, kita sudah selesaikan 18 rumus guys. Kita buat biru deh, biru langit ya. Kita sudah selesaikan 18 rumus. Luar biasa ya teman-teman, luar biasa. Nah, kita lanjut ke bagian keempat. Oke, di bagian keempat ada 6 rumus. Jadi di bagian keempat ini yang paling, kalau tenaga pengajar akan sering memakai ini ya untuk membulatkan nilai siswa-siswanya. Ataupun kalau kalau kita bekerja di bagian stok ya, misalnya pergudangan, kita akan butuh ini, mengetahui rumus ini untuk mengetahui berapa lagi sih persediaan barang kita dan berapa sih yang mau kita beli lagi gitu untuk memenuhi persediaan tersebut gitu. Jadi di rumus yang bagian keempat ini kita ada punya round down, round up, round, floor, ceiling, and M round. Jadi fungsinya apa nih? Jadi kita punya 2 tabel nih. Jadi fungsinya untuk 3 rumus pertama, round down, round out, dan round ini fungsinya itu untuk membulatkan angkanya kalau bilangannya itu desimal gitu ya. Itu untuk yang 3 rumus ini. Kalau yang untuk 3 rumus selanjutnya ada floor, ceiling, dan M round itu untuk kelipatan. Jadi dia bukan yang angka desimal, dia untuk yang kelipatan. Jadi kita coba, di sini sudah ada nama murid, nilai. Kita coba yang pertama pembulatan ke bawah. Kita mau membulatkan nilai siswa ini, pembulatannya ke bawah gitu. Jadi di luar logika matematika ya. Kalau misalnya kayak 67,27, kalau logika matematikanya dia memang dibulatkan ke bawah. Nah, kalau seperti nilai cinta
55,98 kan seharusnya dibulatkan udah ke atas ya, jadi nilainya 56 gitu. Tapi kalau kita pakai rumus Excel yang rundown, maka semuanya dipaksakan bulat ke bawah gitu. Mari kita coba. Sama dengan rundown. Coba yang rundown ya. Rundown. Oke, kita klik number. Di nilainya ini kita klik. Setelah itu titik 2 dia minta number digit. Jadi dia minta berapa angka sih di belakang koma, karena kita mau membulatkan kan, kita nggak mau ada angka di belakang koma, kita buat 0. Kalau kita misalnya mau 5 di belakang koma, 2 di belakang koma, kita tinggal tulis aja, klik aja 3, 4, 5, 2, 1 gitu. Jadi karena di sini kita membulatkan tanpa koma lagi, kita buat 0. Oke. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, di sini sudah kita lihat 67,27 jadi 67, 83,17 jadi 83. Nah, seperti cinta tadi 55,98 jadi 55, yang seharusnya kalau di logika matematikanya sudah dapat 56 ya. Gitu selanjutnya, karena dia dipaksa pembulatannya ke bawah gitu. Nah, untuk selanjutnya kita pakai yang round up, pembulatan ke atas. Nah, kalau pembulatan ke atas misalnya kayak 67,27 ini juga akan dibuat jadi 68 gitu ya. Jadi di luar logika matematika kalau untuk rundown dan run up. Lanjut, kita masukkan run up maksud saya, sorry. Run up, kita klik yang nilai. Setelah itu kita buat titik koma ya. Nah, kita buat juga 0 karena kita nggak mau ya ada di belakang koma lagi setelah dibulatkan. Kita klik yang enter. Nah, di sini sudah ada nilainya. Kita tarik ke bawah. Yap, kayak itu kan, kayak 67,27 dia dibulatkannya menjadi 68 gitu. Dan gitu selanjutnya. Jadi dia pembulatannya dipaksa ke atas di luar logika matematika. Nah, sedangkan yang terakhir pembulatan terdekat. Kalau pembulatan terdekat dia sesuai logika matematika. Kalau 5 ke atas dia akan dibulatkan ke atas, kalau dia angkanya 5 ke bawah akan dibulatkan ke bawah gitu ya. Kita coba itu yang round. Oke. Terus kita klik nilai. Kita buat juga 0 ya, karena kita tidak mau ada di belakang koma lagi setelah dibulatkan. Klik. Nah, ini udah sesuai logika matematika nih. Kalau dia 67,27 dia 67 karena 27 itu di bawah 0,5 ya. Di bawah ya 0,5 makanya jadi 67. 55,98 dia jadi 56 karena sudah di atas 0,5 dia. Oke, itu untuk yang pembulatan bilangan desimal gitu ya. Nah, kalau dia itu pembulatannya nggak bilangan desimal, kelipatan, kita pakai rumus yang floor, ceiling, and end round gitu. Jadi bukan pakai yang run up, run down, dan round tadi gitu. Di sini kita punya data, item, stok yang dibutuhkan, terus pembulatannya kita coba yang ke bawah. Nah, untuk ke bawah kita pakai yang floor. Kalau bahasa Inggris floor itu lantai ya, makanya dia lantai kan di bawah biasanya, dan memang di bawah. Jadi pakai yang si floor gitu. Jadi pembulatannya ke bawah gitu. Kita coba. Sama dengan floor, kita klik yang ini stok ya, yang dibutuhkan. Setelah itu titik koma, significant. Jadi kita mau kelipatan berapa nih dibulatkannya? Misalnya kelipatan 100, 50, 200, tergantung kita ya, tergantung yang diminta. Misalnya kita minta di sini kelipatan 100 nih. Jadi setiap kelipatan 100 kita enter. Nah, di sini jadi 1100. Kita tarik ke bawah. Nah, kita lihat di sini 1160 untuk sabun. Jadi kalau dibulatkan ke bawah dia 1100 karena pembulatannya ke bawah ya. Jadi kelipatan 100 itu ke bawahnya di bawah 1160 itu ada 1100 gitu. Itu juga 750 untuk kelipatan 100 adanya 700. 750 nggak ada kan di kelipatan 100. Selanjutnya juga begitu untuk toilet paper. Dan di galon dia itu 0 karena nggak mencapai 100, jadi kelipatan 100 nya nggak dapat, jadi dia 0 untuk pembulatan ke bawah.
Nah, untuk pembulatan ke atas kita pakai yang ceiling. Jadi kalau ceiling itu kan langit-langit. Jadi di atas dia, jadi pembulatannya ke atas, pakai yang ceiling. Kita coba sama dengan ceiling. Kita klik yang stok ya. Setelah itu titik koma. Tadi kita kelipatannya 100 ya. Kita klik yang 100. Setelah itu enter. Nah, untuk pembulatan ke atas dia akan membulatkan ke atas stoknya, kayak 1160 akan jadi 1200, begitu seterusnya, kayak galon tadi sudah menjadi 100. Itu kalau pembulatannya ke atas gitu. Jadi dia dipaksa semua ke atas, kayak mana ya, kalau kayak seperti misalnya yang 115 di copy. Kalau seharusnya kan kalau logika matematikanya dia ke 100 kan, bukan ke 200 gitu. Jadi kalau kita pakai yang ceiling, dia dipaksa dibulatkan ke atas. Selanjutnya, pembulatan terdekat kita pakai M round sesuai logika matematika tadi ya. Kalau yang di desimal kita pakai yang round tadi. Kalau ini kita pakai M round. Langsung kita masukkan M round. Terus yang stok, terus multiple-nya itu 100 tadi. Kita mau yang kelipatan 100. Enter. Nah, ini dia. Sesuai logika matematikanya di sini ada 1200, tisu menjadi 800. Nah, di copy kita lihat 115 jadi 100 karena dia belum di atas 150, makanya dia jadi 100 gitu. Itu untuk yang pembulatan di bagian keempat. Jadi kita sudah menyelesaikan 6 rumus di bagian keempat. Kita lihat sudah berapa rumus kita selesaikan. Nah, kita warnai, udah diwarnai sih, tapi kita ganti warnanya ya. Yang keempat kita pakai warna apa nih? Hijau. Excel ya. Kita pakai warna hijau. Last but not least, bagian 5 guys. Oke, di bagian 5 kita ada 3 rumus. Ada VLOOKUP, HLOOKUP, dan if error. Nah, untuk bagian 5 ini bagian yang sangat sering ditanyakan ketika tes administrasi, tes kerja bidang finance administrasi. Ini sangat banyak dan gak ketinggalan tentunya untuk yang VLOOKUP, HLOOKUP, dan satu lagi pivot table. Pivot table kita akan bahas di next video ya. Jadi untuk VLOOKUP dan HLOOKUP ini kenapa sih sering banget ditanyain gitu ya? Gimana sih caranya ngerjain yang bagian ini gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu analoginya, sudah tahu rumusnya gitu, bisa ngikutin petunjuk yang diberikan si rumus tadi, formula tadi, maka kan sangat mudah ya teman-teman. Jadi apa sih VLOOKUP HLOOKUP ini? Jadi si VLOOKUP ini itu singkatan, VLOOKUP itu kepanjangannya itu vertical lookup. Jadi look itu kan mencari ya, jadi kita mencarinya itu dari tabel yang bentuknya vertikal gitu. Nah, bentuk vertikal itu seperti apa? Ini yang biasa kita pakai, yang judulnya di atas, terus datanya di bawah gitu. Kalau HLOOKUP kita lihat seperti di data referensi ya. Nah, di sini kan ada 2 tabel nih. Di tabel yang pertama itu judulnya di atas, informasinya di bawah, itu vertikal. Sedangkan yang tabel kedua itu judulnya di kiri, informasinya di kanan. Nah, berarti itu horizontal, itu HLOOKUP. Kalau ingin mencari dari data itu kita pakai yang HLOOKUP. Jadi balik ke bagian kelima ya. Jadi di sini VLOOKUP tadi vertical lookup, kita mencari datanya itu dari tabel yang berbentuk vertikal. Mari kita coba. Di sini kita punya informasi tanggal pemesanan dan nomor pemesanan di bagian 5 ya. Nah, kita mau mengetahui siapa customer yang nomor pemesanannya itu 102. Jadi kita mau mencari nama customer. Kita lihat di data referensi kita. Nama customer itu ada di tabel pertama yang bentuknya vertikal. Jadi kalau tabelnya vertikal, kita sudah tahu dong pakai rumus yang mana, HLOOKUP atau VLOOKUP. Karena dia nama customer ada di data vertikal, di tabel vertikal, berarti kita pakai yang VLOOKUP gitu. Oke, di sini kita sudah tahu ya kalau datanya tabelnya itu vertikal. Langsung kita masukkan
sama dengan VLOOKUP, jangan lupa sama dengan terus ya, karena rumus guys, sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, di sini dia buat lookup value. Jadi kita mau mengetahui nama customer ini dari data yang mana. Jadi kita punya nomor pemesanan. Kita mau cari dari nomor pemesanan. Jadi kita blok yang nomor pemesanan. Setelah itu kita titik koma. Table array. Jadi dari mana nih referensi tabelnya mau kita cari? Karena kita punya datanya di sheet yang lain, kita klik aja. Kalau misalnya di satu sheet itu, ya udah kita klik yang di situ juga gitu. Jadi kita punya data dari lain sheet, jadi kita klik aja di bagian data referensi, kita blok semua datanya. Setelah itu kita klik F4 ya, supaya mengunci rumusnya tadi. Jadi kalau rumusnya nggak bergeser kalau udah dibuat F4 ketika kita tarik nanti ke bawah. Oke, kita buat titik koma. Dia bilang cool index number. Jadi kita mau cari nama customer tadi ya. Jadi si nama customer itu tadi ada di kolom keberapa dari tabel kamu gitu ya. Jadi si nama customer kan di sini ada di kolom 1, 2. Dia di kolom kedua. Jadi langsung aja kita buat di sini. Sorry. Tadi sampai titik koma ya. Jadi kita buat, udah diblok semua tabelnya, titik koma, cool index numbernya itu 2. Setelah itu kita buat titik koma 0. Kenapa 0 kita buat di sini? Karena kita ingin mengetahui VLOOKUP ini sesuai data ya. Tingkat kemiripannya itu 99%. Jadi kita mau mengetahui kemiripannya itu sama seperti data referensi kita. Makanya kita buat yang 0. Kita enter. Nah, nih. Jadi nama customer di nomor pemesanan 102 itu ada Bobo. Mari kita lihat data referensi 102. Yaps, ada Bobo. Selanjutnya kita tarik. Itu tadi fungsi F4 ya, supaya nggak bergeser ketika kita tarik. Nah, jadi ada Bobo di 102, 104 DP. Kita pastikan sekali lagi. Oke, betul. Oke, itu untuk yang nama customer. Jadi yang terakhir ini ada NA ya, error. Nanti kita bahas di the last rumus kita hari ini. Gitu. Jadi untuk nama customer sudah, kita lanjut ke domisili. Nah, kita untuk mengetahui domisili, kita lihat tabel mana? Kita lihat daftar referensi kita. Untuk domisili masih ada di tabel vertikal kita ya, masih ada di data di tabel yang pertama yang berbentuk vertikal. Oke, langsung kita masukkan juga rumus yang tadi sama, berarti kita pakai yang VLOOKUP. Lookup value, berarti kita mengetahui dari nomor pemesanan tadi ya. Titik koma, table array, kita blok tabelnya lagi. Jangan lupa F4. Terus titik koma, full of number. Nah, domisili ini ada di kolom ke 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita klik 4. Terus titik koma yang 0, karena kita ingin datanya itu mirip sama referensi. Kita enter. Oke, kita tarik ke bawah. Kita lihat nih, betul nggak Bobo itu orang Aceh? Bobo, iya betul. Oke, itu untuk yang VLOOKUP. Nah, selanjutnya kita mau mengetahui berapa sih lama pengiriman ke Aceh untuk barang si Bobo ini gitu. Kita lihat di data referensi, lama pengiriman itu ada di tabel yang mana sih? Yang bentuk vertikal atau bentuk horizontal gitu ya. Data referensi lama pengiriman itu rupanya ada di tabel yang berbentuk vertikal. Oke, sedangkan di bentuk vertikal ini cuma ada kota dan lama pengiriman, gak ada nomor pemesanan nih. Jadi kita lihat tadi yang data kita yang sudah mau selesai ini. Nah, kita punya domisili. Domisili itu ada di HLOOKUP. Jadi nanti rumusnya kita pakai yang dari domisili, bukan dari nomor pemesanan. Ayo, mari kita coba. Sama dengan HLOOKUP. Nah, di sini lookup value-nya berarti dari domisili. Kita blok aja sampai ke bawah yang domisili. Bukan dari nomor pemesanan lagi ya, karena nomor pemesanan di data referensi adanya di vertikal ya, di tabel vertikal. Sedangkan yang HLOOKUP
yang data horizontal itu cuman ada kota dan lama. Jadi kita pakai yang domisili. Setelah itu titik koma, kita blok tabelnya tadi lagi yang vertikal sekarang. Oke, kita F4 supaya nggak geser. Titik koma lagi. Lama pengiriman itu ada di baris keberapa sih? Yang di tabel horizontalnya ada di yang kedua. Berarti kita klik yang 2 ya. Setelah itu titik koma 0 karena kita ingin mirip seperti data kita. Oke, kita tarik ke bawah. Nah, jadi ada 2 hari untuk Bobo. Kita lihat Aceh, betul nggak 2 hari? Betul. Jadi itu dia untuk VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi kalau ketika kita sudah mengerti formulanya, apa sih yang diminta dari formula itu, dari rumus itu, maka akan mudah kita mengerjakannya gitu ya. Ini sangat penting sih, penting banget sih ini untuk teman-teman yang ingin bekerja di bidang finance, administrasi gitu. Ini penting banget. Terus selanjutnya, nah di sini kan ada NA ya, error. Kenapa error? Karena di nomor pemesanan nomor 111 itu nggak ada di data referensi. Di sini cuman adanya 1 sampai 110 gitu. Makanya error gitu. Jadi kalau misalnya dia error, kita mau buat apa nih keterangannya gitu. Kita tetap mau buat keterangan biar nggak NA kan, nggak bagus dilihat misalnya. Langsung kita masukkan di si Bobo tadi, nggak apa-apa dari atas. Kita masukkan rumusnya. Kita tambah di depannya if error. Tinggal kita menambah if error, if error. Oke, kita buat tanda kurungnya ya. Sebelum VLOOKUP tadi, kita buat tanda kurung. Terus di bagian paling akhir, if error. Pengen keluar formulanya. Oke. Kita buat tutup kurungnya, if error, di bagian paling biarkan saja VLOOKUP bla 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 bla, sampai di akhir dia minta value if error. Kita mau buat keterangan apa? Kalau misalnya datanya nggak tersedia atau datanya error gitu, kita buat titik koma, misalnya tidak ada. Kita ketik aja tidak ada ya. Tidak ada, terus kita buat, jangan lupa tanda petik ya guys, karena ini bukan angka. Oke, tidak ada. Terus tutup kurung, enter. Nah, jadi karena di kos 102 itu ada si Bobo, makanya tetap si Bobo. Kita tarik ke bawah. Nah, di terakhir itu sudah ada tidak ada karena memang datanya tidak tersedia. Untuk selanjutnya kita coba lagi di VLOOKUP yang domisili. Kita buat if error lagi. If error, kita buat tutup kurung, VLOOKUP bla bla bla, biarkan. Kita lanjut ke rumusnya, titik koma. Kalau error kita mau buat apa tadi? Tanda petik tidak ada ya, tidak ada. Tanda petik lagi, tanda kurung, enter. Nah, kita tarik ke bawah karena 102 kan ada si Bobo di Aceh. Di terakhir nggak ada. Untuk HLOOKUP juga sama, tinggal menambahkan if error. Biarkan saja rumus HLOOKUP-nya. If error, buka kurung, di paling akhir titik koma, tanda petik tidak ada, tutup kurung, tanda petik tutup kurung, enter, tarik ke bawah. Oke, selesai untuk bagian kelima. Jadi kita sudah menyelesaikan 27 rumus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah tahu rumus ini dipakai untuk apa aja, rumus ini dipakai saat kapan aja gitu, maka kapasitas teman-teman di bidang Excel akan meningkat, sangat-sangat meningkat, karena ini rumus-rumus yang wajib ya, rumus-rumus pentingnya Excel yang sangat banyak dipakai ketika kita mengoperasikan Microsoft Excel. Oke, 27 rumus ini untuk hari ini gitu, untuk satu video ini. Jadi teman-teman jangan lupa tonton dari awal sampai akhir, boleh juga sambil belajar. Saya sudah buat di description box untuk file latihan, jadi teman-teman bisa pause video ini untuk belajar, untuk praktek, langsung praktek, karena kalau kita langsung praktek akan langsung terlihat hasilnya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa
klik tombol subscribe. Kalau ada pertanyaan, komen di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Kalau teman-teman suka, please di like. Kalau bermanfaat lagi dan ingin diketahui semua orang, please di share juga supaya makin banyak yang tahu, makin banyak yang bisa belajar tentang Microsoft Excel. Jadi jangan lupa subscribe. See you in the next video, see you in the next tutorial. Jangan bosan-bosan untuk belajar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. See you.